Apa kabar semuanya? Senang sekali malam hari ini saya Ajat Ratma dapat kembali hadir menjumpai Anda semuanya di ID Edu Talk. Ya, Kamis malam seperti biasa saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan tiga rekan saya peneliti utama ID Edu dan kita langsung sapa saja sahabat-sahabat saya yang sudah bersiap untuk menganalisis tema yang sangat menarik malam hari ini bicara tentang PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru hajatan tahunan, tapi kok kisruh. Nah, apa saja yang menjadi persoalan? Sebelum ke sana, kita sapa terlebih dahulu ya. Ada Pak Pinundang Simanjuntak, apa kabar? Baik, Kang Ajat. Semangat ya. Semangat terus. Baik, dan berikutnya ini kuning ceria, ada Ibu Clara Yanti Pangaribuan. Unmute, Baik, yang audionya diaktifkan ya, unmute. ya. Dan kita sapa juga Pak Fahmi Akbar. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Kita akan berbicara banyak teman-teman semuanya bicara tentang PPDB, tidak hanya DKI Jakarta, Bogor, Malang dan beberapa daerah lain juga punya isu yang sangat beragam. Padahal ini adalah hajatan tahunan yang harusnya bisa dipersiapkan dengan matang, bisa disosialisasikan sejak awal. Bagaimana juga supervisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan hanya cuma ngeluarin aturan, tapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing daerah, sehingga akhirnya terjadi banyak juga ya protes di tengah pandemi COVID-19 ini juga menjadi hal yang sangat ironis. Harusnya kerumunan itu dicegah, tapi karena ada kebijakan yang meresahkan membuat orang tetap ingin bersuara. Kita akan langsung saja nge-highlight ini, ada tema yang tentu saja menjadi menarik malam hari ini untuk kita juga sajikan solusinya, ya, tidak hanya soal menggali apa masalah-masalahnya. Dan saya akan serahkan pertama highlight-nya untuk Ibu Yanti Pangaribuan. Apa saja, Bu Yanti, malam hari ini yang ingin disampaikan? Saya mau menyampaikan, mendiskusikan bersama-sama tentang kebijakan daring, kemudian kebijakan yang kedua adalah kebijakan yang menekankan pada usia, yang akhirnya berkendala bagi siswa-siswa untuk melanjutkan pendidikannya, bahkan yang tadinya masuk TK sudah selesai mau SD, itu juga menjadi sulit. Seperti itu, Kang Ajat. Apa saja kebijakan yang menurut Anda ini menarik untuk disoroti malam hari ini? Ya, apa saja ya, pertama masa pandemi COVID-19 ini kan berdampak juga pada perekonomian. Jadi ada kemungkinan tadinya orang tua mau masuk anaknya ke swasta, mereka akhirnya harus memilih ke negeri. Berarti kan ada pertambahan persaingan dalam zonasi ya, seperti itu satu. Terus yang kedua juga usia. Kemudian udah usia, walaupun kurang berapa hari dari batas peraturan itu udah langsung tergeser seperti itu. Jadi orang tua tuh harus mantau terus seperti memantau saham, Kang Ajat. Ini sahamnya pergerakannya tiap menit begitu ya. Iya. Kemudian kita harus akui bahwa belum ada satupun provinsi di Indonesia ini yang mampu melaksanakan daring 100%. Iya kan, di Jakarta aja ketika saya mengikuti beberapa kali mengikuti sidang terbuka yang tingkat perguruan tinggi, itu aja kendala masalah daring. Ya, seperti itu Kang Ajat. Dan yang terakhir ini tentang persoalan kelompok yang paham teknologi dan tidak paham teknologi. Seperti itu Kang Ajat. Iya, ini menarik ya, tadi berbicara tentang persaingan yang akan jauh lebih ketat karena banyak orang yang tadinya memilih swasta tapi beralih pikiran ke negeri karena nanti beban yang akan ditanggung secara ekonomi juga menjadi lebih ringan dalam tanda petik begitu kan, sekalipun negeri tetap aja juga ya harus mengeluarkan uang pada prakteknya dalam operasionalnya maksudnya. Tapi kalau bicara tentang tadi yang seperti saya sampaikan, Anda sendiri melihat Bu Yanti soal sosialisasi, soal persiapan, kebijakan yang ngedadak dalam tanda petik, apakah Anda menemukan itu? Saya menemukan ya. Jadi sebelum kita
kemarin beberapa waktu kita berdiskusi akan membicarakan ini, saya sebenarnya udah survei ke lapangan, diam-diam Apa nih, yang Anda survei? saya wawancarai. Saya menemukan pernyataan dari beberapa operator sekolah ya, saya tidak usah menyebutkan, mereka menyatakan bahwa mereka pun baru tahu sekitar 2 minggu yang lalu. Koreksi kalau saya salah ya, Kang Fahmi ya. Nah, itu yang mereka menyatakan. Kemudian untuk menutupi kekurang siapan atau apa sih untuk lebih supaya kebijakan ini berjalan dengan baik, akhirnya di masing-masing sekolah menyediakan nomor WA dan email. Ketika saya tanya, lebih banyak mana orang tua kirim email atau WA? Aduh Bu, yang email cuma sedikit, kebanyakan WA. Terus nanti bisa sampai malam, sampai jam 10, 11 malam pun banyak orang tua yang WA-in, nanyain, gimana Bu, anak saya sudah bisa belum? Jadi dia bilang akhirnya saya kerja hampir 24 jam lah. Di sekolah dia juga harus datang. Seperti itu. Jadi ada persoalan juga dalam konteks pelaksanaannya karena waktunya yang mepet juga membuat tadi ya manajemen pengerjaan juga tidak normal begitu ya. Tapi mereka juga menyatakan Kang Ajat bahwa kalau dulu mereka yang melayani orang tua murid, jadi orang tua cuma datang nanti mereka daftar. Tahu kok sekarang kan orang tua dipaksa harus, tapi kesiapan dari user itu belum mumpuni lah. Iya, dan yang saya tahu juga kan untuk mereka-mereka yang tidak paham itu boleh datang ke sekolah, nanti diarahkan, tapi dalam pelaksanaannya tetap harus dilakukan secara mandiri begitu ya. Iya. Masalahnya ini orang tua banyak juga yang gaptek gitu ya. Katanya mereka ke warnet. Ke warnet ya. Jadi tukang warnetnya laku gitu. Dia udah paham gimana cara inputnya. Iya. Baik, berikutnya saya ingin ke Pak Fahmi Akbar. Ini yang langsung bisa melihat secara nyata di lapangan, apa yang bisa di-highlight, Pak Fahmi? Ya, terima kasih Kang Ajat. Saya melihat begini, sebenarnya barangkali ini ada kekurangpahaman dari Dinas Pendidikan tentang bagaimana menerjemahkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Ya. Setelah diskusi dengan anggota DPRD, saya melihat bahwa tetap Kadisdiknya ini masih bersikukuh bahwa ini sangat sesuai dengan Permendikbud itu. Jadi kalau ada di poin kedua ya, pasal 25 poin 2 itu menyatakan bahwa jika ada jarak yang sama peserta didik itu, maka yang diambil adalah usia yang paling tua. Ya. Menurut saya itu barangkali pengecualian. Yang harus lebih utama sekarang ini saya melihat kayaknya gitu, ini dari hasil pengamatan langsung, dinas tidak memperhatikan prestasi. Itu yang sangat disayangkan oleh guru-guru. Ya percuma saja barangkali mereka mengadakan bimbingan belajar atau pendalaman materi, tapi pada akhirnya yang paling tua lah yang akan masuk. Kemudian yang kedua menariknya adalah orang tua siswa itu anti daring, sehingga untuk mendaftarkan siswa anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, mereka meminta bantuan tata usaha. Betul. Tadi ya ada layanan yang diberikan. Ya, dari mulai minta token, minta daftarkan, sampai memantau pergeseran nama anaknya setiap hari itu dimintakan ke tata usaha. Sehingga ya mungkin ada bisnis sedikit lah untuk mereka. Demikian. Nah, ini dalam tanda petik gitu ya. Jangan sampai sebetulnya ya di lingkungan sekolah terjadi hal-hal yang sebetulnya tadi ya dilakukan secara di belakang meja begitu. Oke. Ada lagi Pak Fahmi? Barangkali ini yang penting ya. Saya melihat begini. Kepala dinas yang baru ini, saya tidak usah sebut namanya barangkali ya, atau sudah tahu semua. Ini kasus untuk DKI Jakarta ya? Khusus untuk DKI Jakarta, saya melihat ini kurang aspiratif terhadap suasana kisruh di bawah. Oke. Bahwa mereka yang
yang barangkali prestasinya luar biasa tidak mendapatkan tempat di sekolah yang mereka favoritkan. Justru saya mencium ini ada bau dua hal. Yang pertama bau arogansi, Ya. yang kedua bau KKN. Yang Bau kedua apa? Arogansi. Yang pertama arogansi, yang kedua Ya. bau KKN. Kental sekali saya menciumnya. Karena apa sih yang harus dipertahankan? Mempertahankan siswa yang tidak berprestasi. Dalihnya adalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan sebenarnya bisa lewat jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu bisa lewat KJP, anak yatim, orang tua perawat yang terdampak COVID dan sebagainya. Itu mereka bisa masuk. Bahkan anak guru juga bisa masuk. Ya. Jadi saya kira pemerataan itu tidak seperti itu. Harus tetap, kalau menurut saya jalurnya ya lihat prestasi. Saya kira itu kan. Baik ya, nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi. Tadi soal prestasi yang kalah dengan umur begitu, dan ini banyak juga disuarakan oleh para orang tua, bahkan demo, bahkan ada dengar pendapat. Namun memang Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, meminta untuk keluarga tetap mematuhi aturan yang ada karena sistem yang diterapkan masih sistem yang sama. Anda melihat tadi ya, gengsi juga kalau harus ngikutin aspirasi begitu ya. Baik, berikutnya Pak Pinondang, apa yang Anda soroti soal tema kita malam hari ini? Ya, terima kasih Kang Ajat. Terima kasih semua. Jadi saya ingin melihat lebih ke arah konsep dan tujuan dari kriteria dan aturan itu dibuat. Oke. Sebenarnya kan tujuannya supaya seluruh masyarakat itu menikmati pendidikan. Oke. Sesuai dengan proporsi kemampuan masing-masing kan gitu. Kemudian yang kedua, mempertahankan kualitas pendidikan itu dengan baik sehingga masyarakat yang dididik itu memiliki kecerdasan yang cukup kan gitu ya. Nah, kalau saya lihat kita lihat dari DKI dulu ya, sebelum nanti ke Diknas. Di DKI itu mereka sebenarnya ada tujuan untuk menambah kuota bagi yang tergolong berkekurangan atau miskin gitu ya. Jadi ada jumlah yang ditambah jatah bagi orang yang berkekurangan sehingga bisa masuk di sekolah negeri begitu. Namun di sisi lain dia mengurangi jatah zona. Itu yang persoalan sehingga akhirnya yang zona yang dekat dengan satu sekolah tertentu mengalami masalah akibat dikurangi kuotanya. Sehingga muncullah keributan yang seperti kita lihat sekarang ini. Harusnya sebenarnya kalau mau memikirkan masyarakat kita yang berkekurangan, ada kebijakan khusus dibuat. Jangan ditabrak aturan yang sudah ada untuk memaksakan kondisi yang diinginkan pada saat ini begitu. Kita semua ingin juga masyarakat itu merasakan pendidikan secara menyeluruh, tapi aturannya harus komprehensif dan clear gitu. Kalau dari Diknas itu kan jatahnya itu udah dituliskan 40% ya. 50%. 50%. Nah, dikurangi di DKI menjadi 40%. Iya. 40%. Betul. Akhirnya, baik, ini memang menarik ya untuk DKI Jakarta sendiri karena kita tahu bahwa ya secara kesiapan sebetulnya DKI Jakarta harusnya jauh lebih baik sebagai ibu kota dengan pelaksanaannya yang harusnya bisa lebih lancar. Namun ini tadi ya soal usia memang menjadi banyak perdebatan. Saya ingin sedikit menambahkan ya teman-teman bicara tentang zonasi. Sebetulnya kan zonasi udah pasti basisnya jarak, itu yang pertama ya. Jadi harusnya semangatnya kan sebetulnya mendekatkan anak kepada sekolah di lingkungan dia tinggal. Itu yang pertama. Artinya bahwa sebetulnya
sistem zonasi ini lagi-lagi seperti yang sudah pernah juga saya sampaikan tahun lalu, harus berbasis pada survei jumlah anak. Ya. Karena ada daerah yang memang anaknya banyak, ada daerah yang anaknya sedikit. Dan itu membuat akhirnya pada daerah tertentu yang anaknya banyak tidak tercover terhadap kuota di sekolah negeri. Itu jadi masalah tersendiri. Ada juga daerah-daerah yang mungkin tidak sebanyak satu daerah tertentu, bahkan untuk di daerah, bukan di DKI Jakarta, jumlah kuotanya berkurang begitu kan. Ini satu hal yang harusnya tadi lagi didasarkan pada sistem survei kebutuhan. Seberapa banyak sih anak yang memang akan masuk SMP, seberapa banyak sih anak yang akan masuk SMA, harusnya itu bisa didata gitu kan. Dan memang saya setuju kalau semangatnya adalah soal kesempatan untuk bersekolah bagi seluruh anak, itu memang satu hal yang memang harus diwujudkan oleh negara. Tapi di sisi lain, negara juga tadi jangan sampai mengorbankan soal kualitas. Ya. Saya sepakat tadi misalnya soal prestasi dalam hal ini nilai misalnya ya. Kita soroti satu persatu teman-teman bicara tentang usia. Saya sedikit highlight soal TK. Kalau menurut saya sih untuk TK karena dalam aturannya itu kisaran 5-6 nggak ada isu. Yang ada isu adalah SD, SMP, dan SMA. Ya. Di situ disampaikan bahwa SD itu 7-12, SMP itu maksimal 15, SMA itu maksimal 21. Saya membayangkan kalau maksimal 21 untuk SMA, gitu kan, masuk sekolah, diterima, dia akan sekolah sama anak 18 tahun. Apa iya gitu kan kita akan membiarkan anak usia 20, bukan anak lagi ya, 21 tahun itu harus bersekolah dengan usia tadi yang jauh berbeda, sama halnya dengan SMP. SMP diatur maksimal 15. Normalnya kan sebetulnya 13. Ini yang 15 sama 13 disatuin misalnya. Itu kan udah nggak normal dan secara psikologis perkembangan anak juga itu tidak baik. Caranya adalah bagaimana untuk bisa meng-cover mereka, kan ada sistem paket, ya mereka yang telat dibuat ke paket, atau kalau enggak memang bikin kelas baru khusus untuk mereka yang usianya sudah agak tua. Gitu. Ya, kalau dalam demo kemarin itu B-nya itu bukan baru, tapi bangkotan katanya, maksudnya ya tadi karena 21 bisa dibayangkan aja masuk SMA 21 gitu gimana aturannya. Walaupun tadi semangatnya adalah positif untuk mengcover anak-anak pemenuhan hak belajar. Mungkin ada sebagian anak yang memang belum sempat bersekolah, tapi yang nggak bisa disatuin. Itu nggak baik juga secara psikologis kalau itu nyatanya memang misalnya terjadi. Misalnya anak umur 10 tahun baru masuk SD kelas 1. Kan prioritas ya gitu kan. Wah, itu bisa repot nanti ya secara psikologis perkembangan anaknya. Berikutnya yang juga tidak kalah menarik adalah bicara tentang tadi harusnya ada kelas khusus lah minimal seperti itu, dan juga ada kaitannya sama kualitas sekolah. Kenapa tadi disampaikan bahwa sekarang ini banyak orang tua yang memilih negeri alasannya biaya gitu. Kok jomplang banget sih sama swasta begitu kan. Nah ini juga pemerataan pendidikan harusnya kalau memang negerinya sedikit, ya pemerintah juga bisa bantu keuangan swastanya supaya swasta tuh nggak mahal. Ya kalau swasta yang mahal banget, oke lah dia bisa hidup sendiri. Tapi swasta yang pinggiran itu kan udah mau pinggiran, ya jangan mahal juga gitu kan. Bisa disubsidi oleh pemerintah supaya tercover. Atau ya kalau mau lebih masif lagi, diperbanyak lokalnya kan itu, karena ternyata rakyat Indonesia anak-anaknya banyak, itu tantangan untuk pemerintah pusat dalam hal ini. Dan terakhir, kalau memang terjadi kisruh kayak gini, supervisi harusnya jangan dibiarkan juga nih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa melakukan supervisi kepada dinas pendidikan di daerah, jangan hanya sekedar membuat aturan tentang Permendikbud gitu kan. Karena tadi ada perbedaan ternyata DKI, walaupun dalam aturan tersebut boleh daerah untuk melakukan improvisasi penyesuaian. Tapi kalau terjadi kisruh seperti ini, harusnya pusat juga bisa turun tangan, ya, menyelesaikan permasalahan ini
supaya tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat. Baik, ada yang mau menambahkan teman-teman? Ibu Yanti silakan. Jadi gini, Kang Ajat, kalau saya melihat kan, ini kan kebijakan ya. Kebijakan itu diibaratkan dua mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, kebijakan itu alat untuk para pemangku pendidikan, ya, untuk menghasilkan satu aturan yang outputnya memang untuk masyarakat. Tapi yang kedua, itu kan bagaimana ke usernya seperti itu. Jadi pengaruh ke anak kepada orang tua, ke anak-anak seperti itu. Jadi saya setuju dengan Kang Fahmi tadi katakan bahwa ini sepertinya bersifat memaksa. Memang ada dua ciri pokok dari kebijakan publik. Yang pertama memang dibuat oleh lembaga pemerintah berdasarkan prosedur waktu itu dengan alasan adalah COVID-19. Tapi yang kedua adalah ini memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan masyarakat luas. Suka nggak suka, ngerti nggak ngerti, masyarakat harus ikutin. Seperti itu. Saya sih menanggapinya bahwa untuk satu kebijakan hendaknya dibuat strateginya dulu. Ini mau bikin kebijakan baru dengan beralasan COVID-19, kemudian ini step-stepnya apa? Sebaiknya kan udah harusnya jauh-jauh hari sudah disosialisasikan melalui televisi, radio, ataupun koran. Jadi masyarakat, terutama orang tua itu siap gitu loh, Kang Ajat. Iya, iya. Ini memang lagi-lagi ya hajatan tahunan ya sosialisasinya kok terus saja kurang gitu ya. Kisruh karena ada improvisasi yang tidak tersampaikan. Pak Fahmi silakan menambahkan. Ya, saya tertarik dengan kebijakan itu. Ya harusnya memang kebijakan itu berangkat dari kebutuhan ya. Apa sih yang kita butuhkan? Kemudian juga menerima masukan sehingga kebijakan itu pas. Ini kelihatannya saya sepakat dengan Bu Clara tadi. Ini ada pemaksaan. Harusnya memang kebijakan publik itu harusnya ya disosialisasikan, disurvei terlebih dahulu, baru kemudian diterapkan. Itu pun kalau ada masalah bisa jadi masukan baru lagi untuk kebijakan yang lebih baik. Bahkan ada uji akademis lah ya untuk sebuah kebijakan atau regulasi itu. Iya. Ya, saya melihat tidak ada uji akademis itu. Ini saya baca nih, saya baca benar. Jadi mereka menerjemahkan Permendikbud nomor 56 berdasarkan kajian mereka sendiri, tanpa melibatkan pihak-pihak lain, apalagi orang tua siswa itu tidak melibatkan itu. Nah, saya khawatir kebijakan hanya akhirnya melayang di udara gitu, walaupun akhirnya diterapkan juga kekecewaan. Saya bisa membayangkan orang tua siswa yang kecewanya luar biasa. Dan ini barangkali kalau untuk di DKI Jakarta itu bisa mendowngrade ya kualitas pendidikan kita. Sangat disayangkan. Gitu Kang Ajat. Baik, Pak Apin, silakan ditambahkan. Ya, salah satu hal yang prinsip di dalam pendidikan adalah kualitas. Tidak boleh kebijakan mengorbankan kualitas. Jadi kalau saya lihat kebijakan yang muncul di DKI itu sudah mengorbankan kualitasnya. Sehingga orang yang berumur lebih tua yang diberi kesempatan lebih banyak kepada atau prioritas daripada orang yang muda. Jadi bukan berdasarkan prestasi yang ada gitu. Harusnya kan bisa diatur dengan baik. Karena misalnya kayak afirmasi itu kan bisa dibuat kebijakan-kebijakan khusus bagi yang itu. Bisa dibagi lagi dia. Misalnya afirmasi itu ada yang juga diseleksi berdasarkan kualitas ranking nilainya gitu loh. Jadi ya yang nilainya agak di bawah dia lebih baik dipikirkan kepada sekolah-sekolah negeri yang lain misalnya yang dibuat secara khusus. Jadi jangan dicampur aduk seleksi kualitas dengan seleksi berdasarkan apakah dia orang yang berkekurangan atau tidak. Akhirnya jadi kacau balau tujuannya sebenarnya. Itu yang berbahaya bagi pendidikan masa depan. Dan kalau saya tangkap dari pendapat dari Pak Fahmi,
sehingga muncul persepsi bahwa ini ada apa gitu. Apakah ada unsur-unsur yang kepentingan tertentu yang dimasukkan di situ sehingga hal itu dianggap menjadi prinsip untuk bisa menabung atau bagaimana gitu. Jadi masyarakat itu jadi bertanya gitu. Iya. Dari apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini, kenapa ada aturan soal tadi ya, soal zonasi, kemudian juga soal usia dan lain sebagainya, ini adalah kaitannya dengan daya tampung. Nah, ini juga menjadi menarik sebetulnya. Tadi kalau survei berkaitan dengan kebutuhan anak, sebetulnya kan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa memberikan ruang dan kesempatan bagi anak Indonesia ini bisa bersekolah dilayani oleh pemerintah begitu. Jadi kalau hanya sekedar alasannya daya tampung, ya harusnya lokalnya di lokal ya lagi begitu kan, supaya tidak terjadi kisruh gitu ya. Baik, tapi menjadi menarik dalam catatan di sini adalah prestasi yang dimaksud adalah prestasi anak, bukan jalur prestasi lain, misalnya menang lomba lain sebagainya ini ya. Karena tadi ada anak yang secara nilai baik, tetapi secara usia tidak terpenuhi. Sayangnya juga kasusnya bukan hanya sedikit, Bu Yanti. Ini bisa jadi usianya jomplang tadi ya, 9 tahun baru diterima masuk SD. Gimana ceritanya gitu ya. Baik, ada hal juga yang saya ingin sedikit highlight, teman-teman. Ini bicara tentang secara teknis ya, di Juknisnya itu adalah soal, ini lagi-lagi keberpihakan pemerintah terhadap, kalau saya melihat dari praktek saya secara keseharian, ini untuk warga-warga miskin marginal yang tidak punya akta kelahiran. Harus diakui ini masih ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada anak Indonesia nggak punya akta, saya bisa tunjukkan masih ada anak-anak yang belum punya akta. Dan mereka itu syarat secara teknis harus mendaftar secara online itu salah satunya adalah melampirkan akta, kartu keluarga, bahkan ada pernyataan di atas materai. Rasanya ini tidak akan menyentuh, ya. Kalau ini tidak dirubah, ada afirmasi untuk warga-warga marginal, mereka tetap tidak akan terlayani di sekolah negeri yang harusnya sebetulnya bisa juga terakomodir oleh sekolah negeri. Karena pengalaman saya sebetulnya dia masuk ke SD dengan tanpa syarat itu, justru nanti pada saat setelah lulus SD dia bisa mendapatkan akta kelahiran setelah dia mendapatkan ijazah sekolah di tingkat dasar. Ini sebetulnya hal seperti ini yang juga perlu untuk tadi disurvei ya, untuk masalah-masalah supaya bisa juga pemerintah itu benar-benar melayani semua lapisan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Bu Yanti, ini tadi bicara tentang sosialisasi begitu kan. Kalau Anda sendiri melihat begitu kan, pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dalam PPDB ini, ya bisakah kita menerima bahwa ini kan kemarin COVID begitu kan, PSBB begitu? Ya, enggak. Kalau saya pribadi tidak. Karena selama ini memang kita fokus selalu berbicara tentang COVID. Sampai sebenarnya ini adalah tugas dari, mohon maaf, Mas Menteri, ya. Untuk membicarakan nih ke depan dari, kan selama ini yang dibicarakan hanya kesehatan, pasien yang sehat, yang sakit, itu kan dibahas soal kesehatan dan ekonomi. Okay. Padahal pendidikan ini itu kan apa ya, gambaran generasi bangsa selanjutnya. Iya, ini membangun generasi unggul ya. Iya, teman-teman boleh koreksi apakah ada dari teman-teman yang melihat, tapi selama saya pantengin TV itu tidak. Mas Menteri hanya berbicara ketika pandemik, study from home seperti itu, terus menjelaskan nanti ada TVRI bla 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 bla. Tapi untuk penerimaan siswa baru itu tidak dibahas. Bahkan untuk yang mahasiswa pun ini anak-anak yang SMA ini masih kebingungan. Kalau dulu kan udah jelas Mas Ajat, ujiannya kapan mandiri, kapan utul gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi masih ada perubahan-perubahan
Jadi katanya yang terakhir saya dengar dari teman anak saya, untuk salah satu PTN menggunakan nilai rapot seperti itu. Terus kemudian ada lagi ujian menggunakan UTBK gitu. Bagi mereka sih ini nggak fair gitu loh. Oke, nah ini fairness memang menjadi semangat yang harusnya bisa terwujudkan, dan ternyata gambarannya tidak hanya masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, perguruan tinggi juga samar-samar gitu ya. Iya, masih sama-sama. Tapi sih Baik. udah pasti tanggalnya sudah pasti, cuman gimana penerapannya masih belum. Oke, ya ini supervisi juga menjadi penting ya. Saya sempat membaca satu berita dari dirjennya sendiri. Ini ya katanya nggak terlalu prinsip gitu, masih bisa diatasi. Sebetulnya pernyataan ini harusnya tidak keluar, justru harusnya bisa turun, nanti bisa dicek begitu kan seberapa bermasalahkah gitu kan PPDB di setiap daerah. Pak Fahmi, silakan, apa lagi yang ingin Anda sampaikan? Saya melihat dua hal begini. Dulu kita barangkali ya Kang Ajat, Bu Clara, Pak Pin, punya semangat belajar itu karena mau masuk negeri. Ya. Dari SD saya pengen masuk negeri, makanya saya belajar. Jadi saya masuk negeri SMP. Kemudian SMA pun demikian. Kalau kamu nggak belajar dengan baik, kamu nanti masuk swasta. Gitu. Okay. Dan biaya untuk itu. Akhirnya saya terpaksa belajar sampai perguruan tinggi. Itu semata-mata memotivasi kita agar belajar. Yeah. Nah sekarang kalau negeri saja nggak harus belajar, pakai modal umur aja, kayaknya itu Bang Fahmi, ya. Kalau saya SD swasta, SMP swasta, tapi saya benar-benar belajar SMP itu karena saya pengen masuk SMA negeri. SMA ada negeri motivasi baru tetap PTN. Ya. Ini menarik nih Pak Fahmi nih, modal umur katanya. Kalau modal umur juga saya udah kalah. Saya kurang umur. Ini menarik ya memang ya. Tapi saya setuju sama Kang Fahmi menyatakan bahwa mau masuk negeri belajar. Saya SMP mau masuk SMA favorit tuh saya belajar banget. Tapi kalau sekarang yang penting umur, Bu Yanti katanya. Ada loh orang tua murid katanya ini ya, ketika kemarin saya survei, saya tanya-tanya, katanya sampai ada orang tua murid yang mau memasukkan anaknya dulu ke swasta, nanti baru pindahin lagi ke negeri. Itu satu. Ada lagi katanya anaknya nggak bisa masuk SD kelas 1 negeri, akhirnya padahal udah lulus TK, akhirnya anaknya diem dulu katanya. Ada lagi yang memilih untuk homeschooling. Bingung. Nah, ini saya sampaikan. Tadi juga menarik ya bicara tentang ke swasta dulu baru ke negeri. Itu kadang-kadang kan ada pembiayaan lebih ya, pembiayaan tambahan. Jadi ada transaksional. Ini juga harus juga dihilangkan sebetulnya praktek-praktek seperti itu di dunia pendidikan. Kalau di daerah juga masih ada tuh yang pengen negeri, dia pura-pura pindah gitu kan. Ada surat pindah sementara. Nah, kayak gini itu kan membuat masyarakat akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya menjadi tidak fair tadi ya, tindakan-tindakan yang tidak berintegritas, yang tujuannya sebetulnya baik untuk anak-anaknya, tapi mendidik anak juga menjadi tidak baik. Ini juga salah satu hal yang secara praktek menjadi ironis sendiri, gitu ya. Pak Pin, silakan, ada yang ditambahkan? Ya, jadi kalau saya lihat memang peraturan yang membuat umur itu perlu dicek ulang ya. Karena apalagi 21 untuk SMA ya. Ya. Maksimal 21. Ya, itu bisa dibuat kebijakan khusus yang lain. Banyak cara kan untuk membuat, karena gini, seperti Kang Ajat bilang tadi, dicampurlah itu nanti yang umur 21 yang notabene sudah kumisan, sudah jabatan, sudah segala macam itu kan gitu ya. Dengan yang sama sekali baru. Jadi akhirnya muncul apa namanya itu gap yang cukup tinggi sehingga nanti guru juga kebingungan mengajarinya nanti bagaimana metode mengajari yang bervariasi umur sekian ini. Mungkin perlu dicek ulang itu. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah
Kalau ada peraturan dari Menteri itu, dari Menteri Diknas itu memperhatikan seluruh wilayah secara keseluruhan, tapi dibuatlah juklak untuk bisa diinterpretasikan di daerah-daerah menurut kondisi masing-masing, tanpa mengorbankan kualitas pendidikan yang diharapkan di seluruh Republik Indonesia ini, gitu loh. Jadi jangan juga daerah suka-suka, jangan juga daerah kesulitan menginterpretasikan. Akhirnya jadi tidak tercapai tujuan pendidikan kita. Iya. Itu yang saya lihat ya, perlu diperhatikan. Baik. Memang kalau bicara tentang memberikan kesempatan kepada anak untuk bersekolah, saya setuju itu ya tadi ya. Jadi dibuka ruang begitu kan, tanpa melihat tadi ya soal strata ekonomi, soal usia, semua anak boleh sekolah. Tapi dalam pelaksanaannya nanti di sekolah harusnya dikelompokkan. Kalau maupun memang ada sekolah misalnya yang usianya udah agak tua, benar-benar tua, itu sekolahnya sore misalnya. Dan sebetulnya kan sudah ada juga ya paket A, paket B, paket C bagi mereka yang tertinggal usia cukup jauh. Kenapa juga tidak ditempuh hal tersebut? Kenapa harus ada peraturan yang dibuat tadi yang membuat masyarakat juga akhirnya mempertanyakan. Di sisi lain, kalau saya menjadi orang tua, saya cuma ngebayangin misalnya kalau anak saya pintar, terus teman-temannya tadi diseleksi dengan tidak menggunakan seleksi prestasi, ya kasihan juga sama anak saya gitu kan kalau harus berteman dengan masyarakat atau anak-anak yang secara prestasi kurang gitu. Mungkin itu juga jadi dilema tersendiri bagi orang tua. Pak Fahmi bisa menambahkan? Ya, saya melihat gini, ini cara pandang guru ya. Guru itu kan harus menguasai pedagogik dan andragogik. Ya. Kalau guru tingkat dasar, dia penguasaan terhadap pedagogik begitu kuat. Karena memang materi kuliahnya seperti itu barangkali. Dan prakteknya memang seperti itu. Tapi kalau masuk usia yang melewati itu, kan ada psikologi perkembangan, psikologi remaja yang memang harus dipelajari di sana. Umumnya itu tidak sampai. Jadi cara mendidik anak dengan usia yang beragam itu memang berlainan. Jadi saya kira tidak boleh kita menyamakan usia maksimal 21 di SMA, kemudian SMP demikian juga. Saya setuju dengan Kang Aja tadi. Pada akhirnya nanti guru akan kesulitan. Ini saya ingin mencermati satu hal lagi, barangkali gini. Ini juga perlu ada jalur inklusi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di PPDB kali ini juga dibuka hal itu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah apakah guru-gurunya sudah memiliki kualitas, kemampuan untuk mengajari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Oke, dan disatukan gitu ya. Iya, saya tidak melihat merata di semua jenjang. Barangkali harus ada pendampingan atau guru khusus dan sebagainya agar kalau mau dibuka inklusi secara lebih luas, maka fasilitasnya juga harus diperbanyak. Ya. Salah satunya ada sumber daya guru yang tersedia di sana. Jadi saya melihat sekarang ini kasihan sekali dengan guru-guru. Mereka harus menerima input yang beragam seperti itu, yang bodoh, yang itu, yang lain sebagainya. Nanti kalau disalahkan pasti gurunya, gitu. Kenapa mereka nggak bisa ngajar? Baik, memang ya lagi-lagi tadi ya pemerintah kalau bikin sesuatu harus juga siap menyiapkan sesuatu gitu ya. Baik, Bu Yanti ada yang ditambahkan? Kalau saya sih mau mengatakan bahwa proses pendidikan itu kan panjang gitu. Jadi pendidikan ini juga tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, pemerintah seperti itu. Jadi ketika pemerintah dalam hal ini terutama pemerintah daerah itu melakukan membuat satu kebijakan, coba di semua itu dirangkul, diajak bicara, duduk bersama seperti itu. Terus yang kedua pemerintah pusat, saya menyarankan hal-hal yang sudah baik di zaman yang kemarin-kemarin sebaiknya tetap aja dilakukan atau diadakan pembaruan, bukan
apa ya, kayak sekarang pendobrakan ya. Seperti itu, pemutakhiran apa ya sekarang namanya, seperti itu Kang Ajan. Karena Ya, kalau baik. kemarin-kemarin Jadi udah bagus, udah bagus. pembangunan yang berkelanjutan lah seperti itu ya. Kalau memang ada Iya, yang kurang diperbaiki, tapi dievaluasi, nanti tidak disesuaikan secara dengan tingkat. ya disesuaikan dengan situasi kondisi kita yang COVID ini, tapi kan bukan berarti pemaksaan. Saya sudah pernah melakukan bersama teman itu ada kerjasama dengan salah satu SD negeri dekat tempat saya bekerja dulu. Itu saya setiap saya masuk saya harus bertemu anak katanya namanya veteran. Bayangin aja, kelas 6 SD umur 14 tahun, badannya tinggi lebih tinggi, setinggi Kang Ajat, kulitnya sawo matang, Ya. ada kumisnya, terus dia kalau ngomong gini, selamat pagi Bu Clara. Itu aja saya udah deg-degan, sementara di sekolah saya anaknya mungil-mungil. Oh, saya setiap datang, aduh, saya ketakutan, minggir-minggir jalan gitu. Itu tuh. Dan itu selalu dikenal troublemaker. Dan itu mungkin terjadi ya. Iya, ini dengan akan sistem terjadi. yang sekarang ini begitu Itu ya. akan terjadi. Jadi bagaimana nanti pengaruhnya juga sama orang tua murid? Pasti saya sebagai orang tua murid itu akan merasa tidak nyaman dan ketakutan. Dari Betul. tingkat perkembangan manusia pun itu udah beda. Anak yang Iya. umur 11 tahun sama 12 tahun, 13 tahun udah beda tingkat Iya, yang satu kematangan. sudah puber misalnya, yang satu masih unyu-unyu gitu kan, itu juga Iya. repot kalau Cara berpikir yang satu masih putih, yang satu sudah udah ya, berbeda. sudah coklat gitu ya. Iya, kasihan gurunya, kasihan Kang Fahmi juga tuh sama Ya, teman-teman. dan lebih kasihan lagi tadi pada saat secara prestasi itu jomplang gitu. Iya, Nah, itu juga betul. bisa repot gitu. Biasanya yang umurnya Nah, lebih muda tuh lebih berprestasi Kang Ajat. Dan ya, juga maksudnya ukurannya itu memang harus didasarkan juga pada capaian prestasi biar juga jadi tadi tidak banyak juga ada troublemaker lah istilahnya gitu kan. Iya. Ya kalau yang bermasalah kan dikelompokkan gitu kan supaya Iya, juga betul. pendidikannya juga bisa Saya lebih setuju baik. dibikin Silakan Pak sekolah Pinus. sore. kita kasihan juga kepada anak yang berumur itu karena dia ada di dalam lingkungan yang berbeda dengan kondisi psikologinya dia akan mengalami stres juga itu. Betul. Nah itu yang harus dipikirkan. Jadi makanya saya bilang tadi, kenapa nggak dibuat kebijakan khusus? Ya kan, misalnya SLB kan ada, ini contoh ya SLB. Mungkin ada juga kita buat sekolah-sekolah yang berumur misalnya kan gitu supaya mereka ditampung. Sebetulnya paket A, paket B, paket C itu sudah bisa meng-cover sebetulnya. Dan banyak juga yang negeri. Iya, betul. Terus belum lagi masuk diseleksi lulus berdasarkan umur, ya makin parah semuanya. Jadi kalau berdasarkan umur nanti akhirnya yang tua-tua yang bisa sekolah, yang muda-muda nggak usah sekolah gitu. Sementara yang muda lagi khawatirnya nanti banyak anak yang nanti aja nanti juga ke umur gitu kan, gitu nggak buru-buru sekolah nanti aja gitu kan. Santai dulu mah, santai nanti aja habis 15 tahun masuk SMP gitu kan, repot. Motivasinya jadi lain. Kalaupun dia gagal ya udah ntar nunggu umur deh. Aduh repot itu. Papin. Silakan Pak Pami. Saya mau nanya, coba bayangkan kalau seandainya masuk perguruan tinggi dengan usia. Itu barangkali lebih heboh lagi ya. Saya ingin juga tuh coba diterapkan di perguruan tinggi masuk dengan seleksi usia. Saya kira biar lebih adil gitu ya. Coba diterapkan sampai ke sana. Apakah itu tidak menimbulkan masalah akhirnya? Nah, jadi saya membayangkan satu hal. Yang pertama akan terjadi potensi bullying di situ. Jadi orang yang merasa lebih besar, lebih kuat, dia akan memberikan tindakan yang dengan seusia dia gitu kepada kawan-kawan yang berada di bawahnya. Ini potensi bullying begitu besar. Yang kedua ya itu dia tadi, kalau bayangkan di perguruan tinggi, berani nggak kira-kira menerapkan seperti itu? Wah saya nggak bisa.
Baik. Dan sebetulnya semangatnya lagi-lagi kebijakan di bidang pendidikan ini jangan menjadikan anak itu sebagai objek. Ini yang kadang para pembuat kebijakan itu kok tega-teganya setiap tahun ini anak ini dijadikan mainan dari setiap kebijakan. Ini kan repot begitu kan. Semangatnya justru harusnya disesuaikan dengan perkembangan anak, ya, dibuat senyaman mungkin mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan ini. Jangan mengorbankan banyak hal yang akhirnya ya lagi dalam kondisi seperti ini orang tua resah, pasti ke anaknya juga jadi resah karena nggak keterima misalnya dalam satu sekolah, padahal sekolahnya dekat dengan rumah. Ini semangat zonasinya malah jadi hilang gitu kalau udah dekat nggak dapet, akhirnya ya nyari sekolah yang jauh dan semangatnya untuk mendekatkan anak tadi mulai dari efisiensi waktu, perhatian dan sebagainya itu juga jadi bisa buyar gitu kan, bisa nggak tercapai. Dan ada lagi yang menarik, ini juga menjadi salah satu PR ya. Kita bicara misalnya negeri ini negeri yang diperebutkan. Di negeri sendiri kalau saya melihat ini kan ada prioritas ya, ada pilihan 1, pilihan 2 didasarkan pada akreditasi dari sekolahnya masing-masing. Nah, itu kan menunjukkan sebetulnya prestasi. Itu. Di lain sisi, saya juga melihat kenapa negeri itu jomplang gitu. Ada yang benar-benar bagus, ada yang enggak. Padahal ini kan dibiayai semuanya sama negara. Ini juga PR nih untuk pemerintah setidaknya bisa sama gitu kan, sehingga jadi pilihannya kemanapun relatif bisa sama lah masyarakat itu mendapatkan pelayanan pendidikan. Dan kalau anaknya banyak, ya lokalnya diperbanyak supaya juga kesempatan mereka untuk tadi yang berprestasi tapi pengennya di negeri masih bisa tercover, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman semuanya, mungkin kita harus bisa simpulkan apa-apa yang memang menjadi perbincangan kita malam hari ini. Saya mulai dari Bu Clara, poin-poin apa yang memang bisa jadi saran, ya, penekanan, silakan. Ya, proses kebijakan pendidikan itu hendaknya dilalui dengan arif dan bijaksana, bukan hanya melihat apa yang terjadi saat ini. Karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, pemerintah, dan peningkatan mutu pendidikan yang selalu digaung-gaungkan dari kita dari dulu sampai sekarang itu diperoleh sebenarnya melalui peningkatan profesionalisme guru, pengelolaan kemandirian pengelolaan sekolah, partisipasi orang tua, serta menumbuh kembangkan suasana yang kondusif. Saat ini kalau kita melihat suasana ya sudah dipastikan tidak kondusif. Seperti itu Kang Ajat. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Pinondang Simanjuntak, silakan. Iya, jadi kembali saya mengatakan bahwa pendidikan adalah satu hal yang penting di dalam kemajuan suatu bangsa. Karena itu seluruh kebijakan yang dibuat dalam rangka memajukan pendidikan ini harus komprehensif. Jangan sampai ada yang saling menabrak atau saling mengganggu. Dan prinsip utamanya adalah bagaimana anak-anak bangsa ini memiliki kualitas yang cukup melalui pendidikan yang diselenggarakan. Yang kedua, saya melihat COVID ini momentum juga bagi pendidikan kita untuk mereformasi satu demi satu dengan membuat master plan yang lebih ini lagi. Karena apa? Karena di COVID ini terlihatlah semua seperti dibongkarlah apa adanya semua masyarakat kita dan bagaimana aturan-aturan yang ada mengcover proses pendidikan bagi masyarakat kita. Nah, melalui COVID ini kita bisa mengevaluasi, akhirnya bisa membuat master plan yang lebih baik ke depan sehingga bangsa ini bisa lebih maju dan bersaing terhadap bangsa lain. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Pak Dr. Fahmi Akbar, silakan. Iya, saya bisa closing statement itu dengan begini. Cobalah pemerintah itu memperhatikan guru. Bahwa beban tugas guru itu sudah berat sebenarnya mendidik anak bangsa.
Kemudian kalau ditambahkan dengan beban berikutnya, sangat luar biasa beratnya. Apalagi dengan perbedaan usia yang jomplang, itu memaksa guru-guru juga harus ya kembali menguras keringat dan air matanya barangkali. Jadi tolonglah perhatikan guru dengan baik. Yang kedua, saya ingin coba mengembalikan marwah negeri, sekolah negeri. Bahwa dulu kita tuh masuk negeri itu karena prestasi. Tapi sekarang kelihatan kebanggaan seperti itu tidak ada. Jadi saya khawatir lambat laun malah kualitas sekolah-sekolah pemerintah itu akan menurun. Dan yang terakhir saya memohon barangkali ya kepada pengambil kebijakan, pemangku pengambil kebijakan itu, supaya mereka tidak arogan. Lihatlah ke bawah. Kalau mau membuat sebuah kebijakan, surveilah terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kebijakan yang dibutuhkan cocok dengan yang dibutuhkan masyarakat. Itu saja Kang Ajat. Iya, baik. Terima kasih ya. Banyak hal yang sudah kita soroti malam hari ini. Bicara tentang DKI Jakarta, ada soal pembatasan usia. Ini memang tadi sudah kita diskusikan bersama secara psikologis perkembangan anak juga ini perlu dipertimbangkan. Di luar tadi soal mengakomodir ya hak pendidikan bagi anak-anak, tapi ya juga harus ada lah semacam kelas khusus kalau memang diperlukan atau lokal baru kalau memang diperlukan untuk bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak yang tadi usianya jomplang, jangan sampai dicampur adukan. Berikutnya juga jangan sampai mengorbankan kualitas dari pendidikan negeri itu sendiri. Saya setuju bahwa negeri ini dituntut untuk harus jauh lebih bisa berkualitas sebetulnya dibandingkan dengan sekolah swasta, harusnya seperti itu karena ini anggarannya ada anggaran dari negara begitu kan. Jadi secara kualitas tentu saja harus jadi yang lebih baik, dan ini jadi tolak ukur juga pendidikan secara nasional. Jangan apa-apa nanti larinya masyarakat ke swasta begitu kan. Sementara di negerinya sendiri dibiarkan ya semacam dalam tanda petik tadi Pak Fahmi mengatakan lama-lama jadi terdegradasi begitu ya. Ada hal lain yang juga menarik terutama untuk isu di sekolah dasar untuk masuk sekolah negeri. Syarat-syarat administratif itu juga bisa diafirmasi. Saya pikir untuk anak-anak di kelompok masyarakat tertentu, karena ada sebagian anak-anak yang sampai hari ini belum punya akta kelahiran, keluarganya sejauh ini belum dalam tanda petik punya tempat tinggal sehingga tidak memiliki kartu keluarga, dan itu akan membuat mereka udah miskin, mereka nggak terakomodir sekolah negeri, ya ke swasta juga dia nggak sanggup gitu. Akhirnya ya banyak anak-anak yang tidak meneruskan pendidikan hanya karena itu begitu. Dan banyak persoalan lain, dan tentu saja persoalan-persoalan ini menurut saya harus ada supervisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus turun ke daerah, jangan hanya mengeluarkan kebijakan, tapi juga harus bertanggung jawab ya dalam tataran pelaksanaannya. Kira-kira seperti itu teman-teman, terima kasih sudah berbincang malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan tentu saja ya. Niat kita memperbincangkan ini adalah pertama membuka wawasan, yang berikutnya adalah bagaimana pengambil kebijakan bisa lebih paham tentang apa yang sebetulnya harus dijalankan. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dr. Pinondang Simanjuntak. Selamat malam. Malam. Ibu Dr. Clara Yanti Pangaribuan, sehat terus ya Bu? Sehat, harus sehat. Harus sehat. Dan terima kasih juga untuk Dr. Muhammad Fahmi Akbar sudah berbincang malam hari ini. Selamat malam. Semangat. Semangat. Baik. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menyaksikan kami malam hari ini. Kita akan bertemu lagi seperti biasa ya, ID Edu Talk setiap Kamis malam pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ajatul Ratma, selamat beristirahat dan sampai jumpa.